Kembali di Newsroom, pemirsa, video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Namun saat dimintai keterangan, oknum kepala desa menyebut bahwa video tersebut adalah video 2 tahun yang lalu dan tidak ada hubungannya dengan pagar laut yang ada saat ini. Video oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Diketahui oknum kepala desa tersebut adalah Arsin yang merupakan kepala desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dalam video, Arsin seolah memberikan arahan kepada anak buahnya untuk memasangkan bambu di titik yang telah ditentukan. Namun, Arsin membantah tudingan miring tersebut. Arsin menyebut videonya yang viral direkam 2 tahun lalu. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Itu foto itu, video itu 2 tahun yang lalu. Kenapa saya waktu itu ke laut, ke pinggir laut? Jadi ada beberapa RT, RW dan wakil kepala kuli desa Kohot itu datang ke rumah, bilang katanya ada yang masang bambu. Tujuannya itu soalnya yang kerja banyak, dia pengen kerja juga. Akhirnya saya begitu ada selang waktu, saya datang ke sana. Kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Pagar bambu misterius yang membentang sepanjang 30,16 km hingga kini masih berdiri. Teka-teki siapa pemiliknya juga masih belum diketahui. Belakangan pemasangan pagar dikait-kaitkan dengan perluasan pembangunan PIK 2. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaporkan penyegelan pagar laut di Tangerang kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut undang-undang, tidak boleh ada sertifikat yang diberikan atas kawasan laut. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengakui pagar laut misterius di Tangerang sudah bersertifikat hak guna bangunan atau HGB. Total ada 263 bidang tanah di atas pagar laut yang punya sertifikat HGB. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut.
jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot. Dan untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, kami sudah terhubung dengan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukriya Friyatna dan Staf Khusus Menteri Bidang Humas dan Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin. Selamat malam Pak Mukri, Pak Doni. Selamat malam. Malam Pak Mukri, ketemu lagi malam kita. Juga. Iya. Cuman Saya sebelum ke Pak Doni terlebih dahulu. Pak Doni, apa saja tadi yang dilaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan pagar laut misterius? Oh iya, tadi sebenarnya sudah ada konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Menteri di Istana ya. Jadi Pak Menteri sudah melaporkan tentang dua penyegelan, yang satu di Tangerang itu, yang satu lagi yang di Bekasi. Nah, khusus yang di Tangerang, Pak Menteri sudah melaporkan akan melakukan pembongkaran di Rabu siang, yang melibatkan semua unsur keamanan di kemaritiman, mulai dari TNI AL, Bakamla, KPLP, Polairut, dan tentunya PSDKP yang mengkoordinasikan semuanya nantinya. Dan tadi Pak Menteri juga sudah mendapat arahan dari Presiden, kalau untuk yang di Tangerang, jika nanti dalam waktu 2x24 jam tidak ada juga yang mengaku pemiliknya, dianggap sebagai milik negara dan itu bisa dibongkar. Tentu dengan biaya negara. Itu Mas. Oke, Pak Doni, artinya ini kan ultimatum ya dari Kementerian KKP. Siapa yang memiliki pagar laut silakan mengaku begitu. Nah, apakah sebelumnya tidak ada data yang dimiliki oleh Kementerian KKP ketika pembangunan pagar misterius itu dilakukan? Nggak ada Mas, kita kan nggak tahu siapa yang bangun. Makanya sebenarnya kan kalau kemarin kita mundur nih ya, satu hari kemarin yang pas ada pembongkaran. Kenapa Pak Menteri bilang jangan dibongkar dulu? Maksudnya itu apa sih sebenarnya? Maksudnya itu Pak Menteri ingin semuanya dalam koridor hukum. Kalau kita dalam koridor hukum, kita kan sedang menyelidiki agar tahu siapa pemiliknya. Karena di amanah Undang-Undang Cipta Kerja, kita itu kan bisa memiliki wewenang memberikan sanksi kepada pemiliknya. Sanksinya apa? Administratif dan denda. Bentuk lainnya apa? Si pemilik disuruh untuk merestorasi lingkungan yang sudah dia rusak. Bentuknya itu apa? Bisa pencabutan itu. Semuanya ya dibebankan ke si pemilik. Kenapa? Makanya dikejar nih siapa yang punya gitu loh. Karena kan kalau dilihat di media sosial kan ada perhitungan-perhitungan tuh dibikin oleh banyak ahli tuh. Ada yang bilang 15 miliar buat bangun, ada yang bilang 30 miliar. Buat bongkar berapa? Gitu loh. Pasti nggak more and less sama lah. Karena ini perkiraan kita aja. KKP menurunkan 400 personil di luar taruna-taruna kami. Terus TNI AL sudah bilang tadi sekitar 700-an personil. Bayangkan berapa itu, baru biaya makan aja itu. Coba Anda kalikan aja kalau rata-rata satu orang 200.000 atau 100.000. Belum solar kapalnya. KKP 4 kapal, ada URC, ada Sea Rider.
TNI AL juga karena kemarin mereka sudah belajar dari yang kemarin mau dikerahkan kapal yang lebih besar dan sebagainya. Ini butuh logistik, butuh pergerakan personil, semuanya harus diatur gitu loh. Dan itu nggak gampang gitu loh. Makanya kita tuh pengennya dapat pemiliknya gitu loh. Tapi kan karena kalau kita juga sudah ada arahan gitu, ini harus ada pembongkaran, tapi kita maunya sesuai tetap koridor hukumnya jalan gitu. Oke. Saya ke Pak Mukri. Pak Mukri, Anda punya datanya, siapa sebenarnya yang membangun pagar laut itu? Iya, kami nggak punya ya, karena kita nggak ngikutin siapa yang masangnya. Tetapi kalau mau ditangkap buru-buru, ya itu kan udah jelas tuh mereka mengakui swadaya lah, apapun alasannya ya, tangkap aja, nggak usah nunggu-nunggu dipanggil. Jadi kan ada dua konteksnya. Sebetulnya bisa mempergunakan kalau dia pendekatannya tidak pidana, ini kan bukan delik aduan, nggak tidak menjadi sulit kalau untuk dibongkar. Tapi oke lah, karena KKP punya pilihan jalan yang lain. Nah, buat kami sebetulnya menjadi unik juga kalau misalnya harus mencari orang itu aja sampai 1 minggu. Kalaupun memang karena alasan ini oke lah. Tetapi ini kalau begini caranya keburu hilang. Kenapa? Kami bersikukuh dan bersikeras bahwa motif utamanya ini adalah reklamasi. Gitu ya. Karena udah jelas seperti Pak Menteri juga sebutkan, ya itulah analisa kita. Bahwa dengan dipasangnya bambu-bambu ini dia akan menjadikan sedimen alamiah dicup. Udah. Yang kedua, kami tunggu memang sampai kapan harus mukulnya ini. Ternyata alhamdulillah hari ini tadi Pak Menteri ATR sudah konfres bahwa betul telah terbit sertifikat di atas permukaan laut, baik HGB maupun sertifikat hak milik. Artinya kecenderungan untuk mengarah kepada reklamasi itu tidak terbantahkan. Oke. Ini menarik. Indikasinya ada ya, karena sertifikatnya sudah banyak dimiliki dan ada perusahaan yang memiliki HGB. Saya ke Pak Doni soal HGB ini nanti bagaimana, tapi dijawab usai jeda. Pak Doni, pemirsa jangan kemana-mana. Diskusi kita masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama Pak Mukri dan Pak Doni. Tadi saya utang pertanyaan ke Pak Doni. Pak Doni, sebenarnya terkait sertifikat yang saat ini sudah ada, kemudian ternyata ada banyak, ada ratusan begitu. KKP tidak mengetahui soal ini, Pak? Kami nggak tahu ya. Kalau kami itu PKKPRL. Kalau apa tadi sertifikat apa tuh Pak Nusron bilang? HGB. SHGB ya. SHGB itu bukan di KKP. Sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja, KKP itu mengeluarkan izin prinsip namanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Itu untuk izin pemanfaatan semua aktivitas yang menetap di ruang laut. Nah, itu PKKPRL. Itu amanah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 kalau saya nggak salah ya. Itu sudah mengatakan di ruang laut tuh nggak boleh ada hak. Jadi nggak ada itu, kalau istilah orang-orang lama tuh HAT, hak atas tanah di laut tuh udah nggak boleh. Adanya PKKPRL gitu. Oke. Saya ke Pak Mukri, ini aneh juga, saya mewakili pertanyaan di masyarakat, ketika belum ada tanahnya, masih ada laut, namun sertifikatnya sudah ada, artinya sudah ada kapling-kapling begitu, Pak Mukri. Ya, betul. Nah ini kan nyata ya, bahwa kami menyebutnya ada mafia, bukan cuma lagi mafia tanah, tapi juga mafia perairan, ya inilah bentuknya. Karena kalau selama ini dia diam dan cenderung nyumput, karena sudah ketakutan. Alhamdulillah syukur bahwa Pak Menterinya mengakui bahwa mereka memang mengakui adanya tentang sertifikat hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik. Nah kita melihat memang modus upaya reklamasi ini ya sumber pertamanya itu, langkah awalnya itu dimulai dari yang namanya tata ruang dan BPN. Nah kita semua tahu bandit-bandit ini yang tuang jual beli tanah itu berkumpul di situ. Orangnya sedikit, lebih banyak timbang orang yang benar. Tetapi ya kalau dia punya kemampuan ya begini nindes. Siapa tuh banditnya Pak Mukri? Kenapa? Ya orang ada di kementerian mulai dari kantor pertanahan, kantor wilayah pertanahan sampai dengan ke kementeriannya. Karena mereka itu partikal sifatnya. Beda misalnya dengan kementerian yang lain. Contoh LHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup, dia nggak partikal.
Nah ini coba aja ditanya kalau percaya gitu ya, publik-publik yang bercerita itu apakah benar, apakah ini fitnah? Karena mereka ini dimanapun ya, tidak mungkin. Contoh saya kasih, ada yang namanya hak satu objek tanah itu bersertifikat kadang sampai dengan 3 bahkan lebih. Nah kelebihannya mereka ini kalau ada orang bersengketa, apalagi sudah lebih dari 5 tahun, silakan pilih jalur pengadilan, kan lepas tangan. Nah ini sekarang lagi contoh di Pulau Pari, sudah ada hak gunanya, hak guna bangunannya. Jadi memang kami berharap khusus kepada Presiden, ini untuk yang kedua kalinya kami sampaikan, Wali menyampaikan, anggap saja ini 100 hari kerja Presiden, kami pengen ditongkrongin itu yang namanya struktural di bawah kementerian Agraria Badan Pertahanan Nasional, karena ini biang keladinya. Di sini sumber penyakitnya semua masalah ini. Masalah reklamasi bukan semata-mata masalah pagernya yang utama. Itu titik awalnya aja untuk memulai bentuk kejahatan menjual tanah air Republik ini. Dan indikasi itu mengarah tadi Anda katakan kepada reklamasi, begitu ya Pak Muki ya? Ya, karena kenapa kalaupun sudah bisa disebut indikasi, sebetulnya nggak indikasi juga. Karena itu perencanaan yang tersusun di dalam dokumen. Jadi bukan indikasi. Indikasi ini kan diduga-duga gitu ya. Ada sedikit, tapi enggak juga. Tetapi ini jelas dokumennya menyebutkan untuk peruntukan Kota Baru itu ya dilakukan reklamasi. Inilah modus yang berulang-ulang kami sampaikan. Pagar itu direncanakan untuk menampung yang namanya sedimen alamiah. Betul seperti oleh Pak Menteri Kelautan tadi. Di sini dia di kirinya dapat untung karena kan begini, jarak dari titik bibir pantai itu menjorok ke lautan itu 200 meter. Itu ya, ada 2 versi, ada yang 100, ada yang 200. Nah setelah yang anggap saja yang 200 terkapling, maka ruang kosong di antar bibir pantai dengan jarak titik reklamasi itu juga yang akan ditimbun. Jadi itu beruntung, mirip lah seperti orang pengguna HGU. Baik. Saya ke Pak Doni. Pak Doni, terakhir, kalau dalam 2 hari tidak ada juga pihak yang mengaku memasang pagar laut tersebut, apa upaya yang dilakukan? Seperti tadi Pak Menteri sudah ungkap di pertemuan dengan KSAL dan tadi di Istana, ya kita bongkar Mas. Kan itu dianggap jadinya punya negara, ya negara yang bongkar. Tidak ada sanksi? Gimana mau sanksi, orang kan belum ketemu. Oke, tapi kalau udah ketemu dan sesuai undang-undang yang berlaku akan diterapkan ya sanksi-sanksi itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Doni Ismanto Darwin sudah bergabung bersama kami. Pak Mukriya juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam.